Inilah realitas politik mutakhir Indonesia. Setelah melewati proses panjang, berliku, dan diwarnai drama, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Duet ini diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Berikutnya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang dimajukan PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Dan yang ketiga, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasangan ini adalah koalisi besar partai pendukung pemerintahan Joko Widodo, yakni Gerindra, Golkar, PAN, plus Partai Demokrat, Gelora, dan PSI. 3 pasangan ini akan bertarung di pemilihan presiden tahun 2024 untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, mengapa hanya 3 pasangan yang bertarung dan mengapa sulit sekali menjadi capres dan cawapres? Semua itu gara-gara aturan presidensial threshold, yakni ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Aturan ini mensyaratkan hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang boleh memajukan pasangan calon. Inilah aturan yang membelenggu demokrasi Indonesia sejak 20 tahun silam. Pada tahun 1998 silam, gedung DPR MPR ini menjadi sejarah ledakan besar dalam politik Indonesia. Ketika itu, mahasiswa mendudukinya. Mahasiswa menduduki gedung DPR MPR sebagai aksi protes dan tuntutan agar Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden yang telah didudukinya selama 32 tahun. Alhasil reformasi kemudian menyeruak dan arus demokratisasi terjadi di negeri kita. Di sini, di gedung DPR MPR ini, sejumlah perubahan penting di dalam tatanan politik Indonesia terjadi. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang diamandemen adalah pasal tentang pemilihan presiden. Jika selama rezim otoriter Orde Baru, presiden dipilih oleh wakil rakyat, maka reformasi kemudian meminta agar presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Tetapi pada tahun 2003 ada pasal yang bagi sebagian orang disebut pasal siluman, yaitu pasal presidensial threshold. Presidensial threshold mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Aturan ini sangat membatasi anak-anak bangsa untuk tampil dan berkontestasi di dalam pemilihan presiden secara langsung. Titi Anggraini bertahun-tahun mendalami studi tentang kepemiluan. Menurutnya, presidensial threshold telah menciptakan praktik politik kawin paksa. Partai punya kader terbaik tersandera oleh aturan ini karena dipaksa harus bernegosiasi mencapai titik temu ambang batas pencalonan presiden tidak secara alamiah, tetapi bisa dikatakan kawin paksa gitu. Nah, situasi ambang batas pencalonan presiden menciptakan kondisi kawin paksa ini menimbulkan pragmatisme di antara partai-partai dan bukan tidak mungkin politik transaksional di awal untuk membangun kesepakatan mencapai persyaratan pencalonan. Dampak lainnya menonjol sekali dalam pemilu 2014 dan 2019, yakni terjadinya polarisasi politik dan sosial di masyarakat. Itu menjadi problem besar. Selain efek ikutan, kita rentan sekali terpolarisasi ya, terbelah begitu di masyarakat kita karena pilihan-pilihan yang sangat terbatas tadi. Tetapi kalau boleh disederhanakan ya memang ini menyandera kita semua ya, menyandera partai karena partai akhirnya tidak bisa
mempromosikan kader-kader terbaiknya dengan maksimal karena dia harus berkompromi dengan partai lain, terutama kalau dia tidak memenuhi syarat, dan juga masyarakat yang rentan terbelah karena alternatif pilihan yang tidak banyak. Biang kerok munculnya presidensial threshold adalah wakil rakyat yang duduk di gedung DPR ini tahun 1999 hingga 2004 silam. Aturan ini berlaku mulai Pilpres 2004. Ketika itu syaratnya masih 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu DPR. Pada 2004, aturan ini seperti bukan menjadi masalah besar dalam demokrasi Indonesia. Pada surat suara Pilpres 2004 yang dipegang SBY ini, tampak ada 5 pasangan calon yang bertarung, termasuk SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Tetapi usut punya usut tampilnya 5 pasangan pada Pilpres 2004 karena ada aturan peralihan dalam Undang-Undang Pilpres. Pasal 101 Undang-Undang ini meringankan partai atau gabungan partai sebab cuma dengan 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional, mereka sudah dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Seterusnya, ambang batas pencalonan presiden dinaikkan. Sejak Pilpres 2009, ambang batasnya dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ambang batas tadi masih berlaku pada Pilpres 2024. Sebab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak pernah direvisi. Ini tidak biasanya. Pertanyaannya pun menggantung. Sejak zaman Orde Baru, setiap 5 tahun itu selalu ada review, ada perubahan undang-undang, paket politik. Kasat mata ya, karena teman-teman kita di fraksi PKS DPR RI merasakan betul bagaimana dinamika politik di Senayan. Jadi ketika pembahasan awal ada hanya 2 kali pembahasan. Jadi paket itu sudah dibahas, masuk di prolegnas, kemudian dibahas untuk kemudian biasanya kalau sudah masuk di prolegnas berarti sudah siap dibahas lanjutan. Tiba-tiba kemudian ada di antara partai menghilang dan rapat-rapat tidak dijalankan. Ujungnya adalah menyatakan kita tidak ada review terhadap paket undang-undang politik. Jadi undang-undang yang ada di tahun 2017 itu dipakai sekaligus untuk tahun 2024. Ini yang kita melihat memang ada anomali dalam proses berdemokrasi kita. Ada unsur keterpaksaan di sini ya. Menginginkan pertarungan tanpa lawan gitu. Penerapan ambang batas pencalonan presiden membawa mudarat bagi demokrasi. Salah satu yang paling disorot adalah Pilpres 2014 yang cuma diikuti 2 pasangan calon serta berujung polarisasi politik dan sosial yang sangat tajam. Perlawanan pun terbit. Yang dituju bukan lagi DPR, melainkan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi. Dan inilah berbagai pihak yang mencoba melawan dengan mengajukan uji materi terhadap pasal presidensial threshold. Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di periode pertama Joko Widodo, atribusinya panjang dari mantan aktivis mahasiswa, eksponen pro-demokrasi, ekonom hingga kritikus ulung. Rizal menjelaskan alasannya meminta MK menghapus presidensial threshold lewat uji materi yang diajukannya pada September 2020 saat itu dunia dikurung pandemi COVID-19. Hak saya untuk memimpin Indonesia, setiap orang punya hak untuk maju sebagai pemimpin. Tetapi karena sistem threshold kan nggak mungkin. Saya kasih contoh lah, waktu pemilihan gubernur di DKI 2007, saya dihubungi oleh Pak Prabowo, Mas Rizal, maju jadi gubernur di DKI, gampang Ahok buat Mas Rizal. Gerindra buat Mas Rizal nggak perlu bayar. Tapi 2 partai yang lain itu perlu dibayar. Total 300 miliar, Mas Rizal punya uang nggak? Saya ketawa terbahak-bahak. Aku korupsi seperak aja nggak pernah, walaupun semua jabatan saya jabatan basah.
Dengan lantang, Rizal menyebut ambang batas pencalonan presiden serta ambang batas pencalonan kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi kriminal. Sebetulnya sudah lama saya menulis di dalam media lokal maupun Jakarta Post. Saya lupa tahun 90-an bahwa demokrasi Indonesia itu bukan hanya sekedar prosedural, tapi juga demokrasi kriminal. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena untuk jadi gubernur, bupati, dan presiden, dan anggota DPR, kebanyakan calon-calon itu harus membayar partainya. Dan itu mahal sekali. Misalnya, seorang calon bupati, supaya bisa maju, mesti dapat dukungan 20% suara. Itu dari 3 partai. Masing-masing partai biasanya kalau bupati minta antara 10-20 miliar per partai. Jadi itu 60 miliar. Kalau gubernur bisa 100, di DKI itu 300 miliar. Daya rusaknya kontan, korupsi oleh kepala daerah merajalela. Artinya pemimpin yang terpilih dengan sistem UPT ini pada akhirnya tidak akan pernah membela rakyat. Dia akan membela cukongnya, bandarnya. Ngomong rakyat itu cuma slogan doang, pidato doang. Dalam prakteknya, kebijakan-kebijakannya semuanya membela cukong dan bandar. Nah, sistem ini sangat berbahaya karena Indonesia kaya rakyat, rakyatnya tidak akan makmur kalau pemimpinnya itu hanya boneka dari cukong-cukong dan bandar. Nah, apa buktinya? 186 bupati masuk penjara karena korupsi model begini. 24 waktu itu dari 32 gubernur masuk penjara gara-gara kasus ini. Jadi ini bukan kasus orang per orang, ini sistem. Nah, sistem yang pro bandar cukong ini sangat merusak Indonesia. Nah, yang kedua, tidak ada negara demokratis yang besar yang menggunakan sistem threshold. Misalnya di Amerika banyak partai selain Republik sama Demokrat, mereka boleh mengajukan pasangan. Capres dari Demokrat sendiri biasanya 10-12, Republik juga sama. Jadi ada kompetisi. Sistem seleksi kepemimpinannya itu sangat kompetitif. Sehingga mereka mendapatkan pimpinan yang bagus di berbagai level, presiden, gubernur, bupati. Kita boleh nggak suka dengan sistem komunis. Sistem Cina misalnya. Tapi seleksi kepemimpinan di Cina sangat-sangat kompetitif. Orang dimulai dulu sekretaris Partai Komunis di desa, di ujung Beijing, nanti pindah ke tengah, nanti camat, terus saja. Begitu dia sampai di atas, di puncaknya, yaitu anggota CC Committee, ya dia udah teruji hebat. Sebelum Rizal Ramli, ada Hadar Nafis Gumai, anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2012 sampai 2017, dan pentolan Cetro ini getol mengkampanyekan demokrasi langsung setelah Soeharto jatuh. Hadar melakukan uji materi setelah tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu pada Oktober 2017. Intinya kami ingin sekali punya pemilu yang bisa berjalan luber jurdil, kemudian juga terbuka dalam sisi siapa-siapa yang berhak untuk bisa menjadi calon presiden misalnya. Kemudian juga memastikan sesuai dengan apa yang diatur oleh konstitusi, bahwa setiap warga itu sebetulnya punya ruang
untuk bisa berpartisipasi di dalam pemerintahan misalnya. Jadi tidak dibatas-batasi secara berlebihan, apalagi bertentangan dengan konstitusi. Aturan ambang batas pencalonan presiden membatasi kesempatan putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam Pilpres. Dengan model seperti ini, akhirnya kita akan terbatas gitu, punya calon-calon yang sebetulnya belum punya dukungan banyak dalam artian untuk punya kursi gitu ya, punya suara dari pemilu sebelumnya, itu menjadi tidak mungkin. Padahal mereka punya ide-ide banyak gitu, punya gagasan baru gitu. Itu tidak mungkin. Nah, jadi artinya membuat sistem kita ini menjadi tertutup sebetulnya. Membuat sistem kita ini menjadi hanya grup yang sedang berkuasa inilah yang memang bisa lebih menentukan siapa pasangan calon presiden itu, baru kemudian ditanyakan kepada rakyat yang sebetulnya udah lebih banyak digiring. Selama 4 tahun amandemen konstitusi, pasal menyangkut Pilpres, termasuk siapa yang boleh mencalonkan hingga syarat menjadi pemenang, telah diatur dengan jelas dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Dugaan saya ini sebetulnya rekayasa saja, akal-akalan saja dari mereka yang memang sedang berkuasa gitu. Nah, jadi presidensial threshold ini mengakibatkan sebetulnya sistem pemilihan kita ini tidak sepenuhnya terbuka. Nah, itu menurut saya. Seharusnya pemilu itu selalu saja terbuka dan sangat mungkin partai baru, aspirasi baru yang belum punya kekuatan politik, tetapi kemudian dia sangat punya ide besar dan rakyat mestinya dikasih ruang untuk bisa mendapatkan calon-calon seperti ini dan silakan rakyat mau memilih atau tidak. Jadi keterbukaan dari satu sistem itu mestinya lebar sekali di dalam pemilu. Tidak perlu terlalu atau dibatas-batasi. Salah satu partai baru yang dirugikan akibat penerapan ambang batas adalah Partai Buruh yang lolos menjadi kontestan pemilu 2024. Partai buruh peserta pemilu, masuk akal nggak boleh mencalonkan calon presiden? Nggak masuk akal. Partai pemilu, partai politik yang menjadi peserta pemilu kan prosesnya panjang. Dan sejajar kan ketika terjadi pemilu 14 Februari 2024, pada saat itu kan nol semua. Mau PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Partai Buruh, PKN, umat sama. Nol. Siapa yang bisa menentukan bahwa mereka lebih tinggi dari partai lainnya? Tidak bisa. Suara rakyat lah. Di TPS-TPS yang menentukan itu. Nah sekarang kita dianggap partai yang tidak punya kursi 2019 nggak boleh mencalonkan presiden. Partai Buruh mencari keadilan. Partai dipimpin Said Iqbal ini mengajukan judicial review terhadap pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi pada September 2023. Itulah judicial review diajukan oleh Partai Buruh terhadap presidensial threshold. Karena Partai Buruh berpendapat kita segmented issue. Captive market, partai captive market. Partai yang berkutat di perjuangan-perjuangan kelas. Sekarang bagaimana kita bisa masuk kepada isu-isu itu disuarakan di tingkat kebijakan negara ketika kita nggak boleh menentukan calon presiden. Maka Partai Buruh kan harus punya kesempatan untuk mengajukan calon presiden. Itulah kepentingan kami sebagai kelas pekerja. Jumlahnya banyak loh. 56,4 juta kalau saya nggak salah data BPS buruh formal. Kalau dengan keluarga, koefisien jam sostek atau BPJS Naker itu mengatakan satu istri atau satu suami dan satu anak itu 1,4. Kalau 56,4 juta buruh formal, ada 75 juta loh yang mewakili kelompok kelas pekerja. Bayangkan presidensial threshold 20% itu kan hanya sekelompok partai politik oligarki yang bisa menentukan siapa calon presiden. Di awal udah dibatasi. Coba kita nggak ada pembatasan 20%, misal 0%, kita bisa banyak dapat orang-orang baik
di Republik ini yang akan maju sebagai calon presiden. Partai Buruh walaupun dia partai baru, partai belum punya kursi, dia bisa mencalonkan presiden. Yang setidak-tidaknya menurut Partai Buruh yang bisa membawa kepentingan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja. Hari ini kami disodorkan yang belum tentu kami sepakat dengan kebijakan calon-calon presiden yang ada. Misal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kami kan anti bener. Minta dihapus. Nah, calon presiden yang ada, dia mau nggak membahas Omnibus Law? Kan tidak. Titi Anggra ini menegaskan definisi dan penerapan presidensial threshold salah kaprah. Nah, sayangnya istilah yang salah kaprah ini terlanjur dipopulerkan. Sehingga ketika kita bicara presidential threshold, itu digunakan sebagai nomination threshold ya. Kan beda. Yang tepat itu adalah presidential nomination threshold atau ambang batas kepemilikan suara atau kursi untuk bisa menominasikan calon presiden, wakil presiden. Bukan presidential threshold untuk sejatinya perolehan suara sebagai prasyarat untuk mendapatkan kursi kan gitu. Kita ini sistem presidensial di mana ya legitimasinya itu kan dari dua pemilu berbeda ya dengan parlemen. Jadi legitimasinya diperoleh rakyat langsung baik parlemen ataupun presiden. Ambang batas pencalonan presiden membuat karakter kita itu menjadi seperti parlementer, di mana pencalonan presiden akhirnya tersandera tanda kutip tergantung pada kekuatan parlemen kan, karena rujukannya adalah kursi atau perolehan suara sah pemilu DPR. Apalagi makin absurd ketika pemilunya serentak. Rujukan kekuatannya itu adalah kekuatan masa lampau. Setahun sebelum Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera terlebih dahulu mengajukan uji materi. Ini mengejutkan sebab PKS adalah partai pemilik kursi di DPR yang terlibat secara aktif dalam membentuk dan merevisi undang-undang. Menurut PKS, mereka melakukannya karena DPR periode 2019 hingga 2024 tidak merevisi Undang-Undang Pemilu tahun 2017. PKS tidak datang ke MK untuk meminta penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Partai ini menawarkan jalan tengah. Kan sebelum PKS maju judicial review ke Mahkamah Konstitusi sudah ada 31 permohonan sebelumnya. Kami membaca semua pertimbangan putusannya, pertimbangan rasio desidendinya dari semua putusan Mahkamah Konstitusi. Semua rata-rata ada yang jadi ada putusannya ada tidak dapat diterima, putusan yang tidak kemudian ditolak. Jadi tidak dapat diterima karena tidak punya legal standing. Kemudian ditolak dengan alasan ini open legal policy. Jadi menjadi kewenangan pembuat undang-undang, bukan norma yang harus diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kita melihat jadi ada dua kelompok masyarakat. Kelompok yang udah 20% memang bagus supaya tidak terlalu banyak gitu calon presiden kita. Nah, tapi di satu sisi ada teman-teman yang menginginkan 0%. Nah, gitu 0%. Agar semua orang punya kesempatan yang sama untuk kemudian bisa maju dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kita melihat dua kutub ini berada pada titik ujung yang berbeda dan tidak ketemu. Kita undang teman-teman pakar tata negara dari teman-teman di UI, di UGM, di Unpad. Nah, pada ujungnya kemudian kita menemukan satu teori tentang signifikansi partai politik di parlemen yang namanya ENPP, Effective Number of Parliamentary Parties. Ini ditemukan oleh ilmuwan pemilu dan ketatanegaraan dari Eropa. Ada dua orang, Lakso dan Tagepara. Dua orang ini yang kemudian menemukan teori tentang signifikansi partai politik di parlemen. Jadi ada keseimbangan. Dua ilmuwan ini mengatakan bahwa memang kita butuh banyak partai politik. Tapi kalau terlalu banyak itu akan riuh. Kita mengambil jalan tengah. Tidak 20, tidak 0, tapi 7 sampai 9. 7 sampai 9 itu berdasarkan perolehan kursi yang kita kaji dari tahun 99 sampai dengan tahun 2019. Nah, dari tahun 99 kita melihat kursi PKS, P3, PAN sampai kemudian yang tertinggi di PDIP. Dirata-ratakan. Jadi perolehan kursi tahun 99 sampai dengan tahun 2019, setiap pemilu, setiap partai kan berubah terus. Nah, kita rata-rata dapat yang paling bawah 7%, kemudian di atasnya 9%.
Sehingga kemudian itulah yang menjadi landasan kita dalam petitum dan permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi. Kalau 20 terlalu berat dan 0% terlalu gampang untuk memberikan tiket bagi seorang capres, maka kami mengusulkan 7-9%. Inilah Mahkamah Konstitusi, sebuah mahkamah yang terbentuk dari hasil reformasi 1998. Ketika itu, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berlangsung dengan sangat deras dan termasuk terhadap lembaga kehakiman. Di sini beberapa waktu lalu, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batasan usia Capres-Cawapres itu tidak harus 40 tahun, asalkan yang bersangkutan pernah menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Keputusan MK tadi menerbitkan kontroversi, pro dan kontra di masyarakat. Bahkan sebagian ahli hukum tata negara menyatakan bahwa telah terjadi krisis konstitusi karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi waktu itu kemudian menjadi jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Berbeda dengan uji materi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, MK tidak pernah mengabulkan uji materi terkait pasal presidensial threshold, yaitu ambang batas pencalonan presiden. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mencatat setidaknya ada 37 permohonan uji materi tentang pasal presidensial threshold masuk ke gedung MK. Tetapi semuanya selalu mentok di gedung Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan dari Mahkamah Konstitusi adalah karena pasal itu merupakan domain pembuat undang-undang. Dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR. Bahasa kerennya adalah open legal policy. Putusan-putusan dimaksud dilandasi setidaknya dalam 2 hal pokok, yaitu adanya tujuan untuk penyederhanaan partai dan kedua untuk penguatan sistem presidensial. Hal terpenting lainnya yang harus dipahami adalah tidak semua perbedaan pandangan politik yang bermuara pada rumusan tertentu atau dalam rumusan ketentuan norma undang-undang harus diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi. Justru akan lebih bijaksana jika perbedaan pandangan politik tersebut dilakukan secara bijaksana melalui musyawarah di parlemen seharusnya. MK konsisten untuk tidak konsisten pada akhirnya ya. MK hanya konsisten pada ambang batas pencalonan presiden, tapi bisa dengan mudah berubah pendirian hukum soal syarat usia. Ini tanda apa? Ya tanda bahwa ada unsur politis yang sangat kuat di dalam MK membuat putusan soal syarat usia. Karena kenapa? Hampir tidak pernah terjadi seperti Hakim Saldi Isra sampaikan, perubahan pendirian hukum Mahkamah Konstitusi itu terjadi dalam hitungan hari. Jimli Asyidiki adalah Ketua Majelis Kehormatan MK. Majelis ini mengusut pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi terkait putusan soal batas usia Capres-Cawapres yang dianggap menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar Usman. Ia juga pernah menjadi Ketua MK periode 2003 hingga 2008. Kalau saya masih ketua MK, ini nggak banyak mikir, saya langsung dikabulkan. Harus dibikin jadi 0% aja. Jadi tidak usah ada presidential threshold sama sekali. Saya ini pemilihan presiden terakhir, Vladimir Putin, diundang sebagai pemantau pemilu internasional. Nah, itu sering saya kemukakan di berbagai forum. Saya diundang, lalu saya diberitahu oleh KPU setempat,
jumlah calon presiden yang mendaftar itu 34 orang. 34 orang. Dari macam-macam latar belakang. Sesudah diperiksa oleh KPU setempat di Moskow, lalu ternyata cuma 8 yang sah. Jadi ketika ditetapkan sah 8 orang. Gitu. Waktu pemilihan presiden itu Vladimir Putin itu populer sekali. Waktu pemilihan umum itu bulan sebelumnya itu ada diplomat Rusia ya dibunuh di London. Ada diplomat Inggris dibunuh di London oleh KGB. Tuduhannya begitu. Waduh, dia populer sekali di negerinya. Maka begitu pemilihan presiden dia dapat 76%. Sedangkan yang 7 orang lainnya, ya ada yang 1%, 2%, 3%. Jadi kalau rakyat menghendaki, presiden itu pasti terpilih yang mereka percaya. Tapi tidak perlu menghalangi calon yang lain, yang juga banyak pendukungnya. Jimli mengingatkan bangsa ini untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Di situ diatur kemungkinan pilpres berlangsung dalam 2 putaran. Dalam aturan konstitusi kita sudah diatur bahwa pilpres itu disediakan mekanisme 2 putaran. Nah, 2 putaran itu bukan hanya perhitungan perkalian, tapi juga ada ide di balik itu. Idenya adalah capres itu biar banyak, gitu loh. Nah, nanti kalau ronde pertama terpilih yang nomor 1 dan nomor 2 tidak cukup, tidak mencapai angka 50%, gitu kan? Nah, baru diadakan ronde kedua. Nah, ronde kedua itulah nanti yang menentukan siapa yang jadi presiden, siapa yang tidak berhasil. 2 hal yang harus diperhatikan itu, pertama, dia dinyatakan menang dan ditetapkan jadi presiden apabila sudah memenangi minimal 51% popular vote dari seluruh Indonesia, suaranya itu 51%, ya kan? Nah, tapi ada yang kedua. Yang kedua adalah syarat kedua itu adalah distribution requirement, persyaratan wilayah, persyaratan distribusi suara. Jadi walaupun misalnya dia sudah dapat 51%, tapi hanya di Jawa, dia belum bisa ditetapkan jadi presiden. Ini untuk mencegah jangan sampai presiden Republik Indonesia itu adalah atau hanyalah presiden orang Jawa di Pulau Jawa. Maka diperlukan distribution requirements namanya, persyaratan dukungan sebaran wilayah suara. Menurut Jimli, syarat sebaran wilayah tadi tidak berlaku dalam Pilpres 2014 dan 2019. Ketika itu pasangan calonnya hanya ada 2. Jadi threshold 20% itu, ya kan, terbukti itu telah menyebabkan 2 kali pengalaman ada capres cuma 2, ya kan, sehingga tidak lagi dipertimbangkan soal distribution requirement. Itu yang pertama pada tahun 2014. Kemudian 2019 menambah 1 bukti lagi. Buktinya adalah apabila capres itu ada incumbent, maka itu akan mendorong semua partai berhimpun di dalam 2 kelompok. Sehingga terjadi lagi apa yang saya sebut sebagai penghilangan ide tentang distribution requirement. Karena otomatis semua logika akan berkata, ya kan ngapain lagi kalau harus ronde kedua, karena calonnya cuma 2. Nah, lagi pula ini pemenang pemilunya ini adalah presiden incumbent terpilih 90% di Pulau Jawa misalnya. Tapi coba lihat kayak Pak Jokowi di Aceh atau lebih ekstrem di Sumatera Barat. Prabowo kalau nggak salah itu dapat 76%. Jokowi dapat 24%. Jauh sekali. Sampai liputan ini diproduksi, uji materi tentang pasal presidensial threshold membentur tembok Mahkamah Konstitusi.
Publik berharap DPR hasil pemilu 2024 melakukan gebrakan. Kalau tidak sanggup mengubah presidensial threshold menjadi 0% atau menghapuskan sama sekali, beberapa bagian dari civil society menginginkan agar pasal presidensial threshold ini diubah atau diturunkan. Selama 20 tahun penyelenggaraan Pilpres secara langsung, ambang batas pencalonan presiden telah menjadi belenggu demokrasi Indonesia dan menyandra partai politik. Sekarang waktunya kembali kepada konstitusi dan menghapus aturan itu. Pembentuk undang-undang dalam hal ini mestinya presiden terpilih dari 2024 itu lebih bisa jadi motor untuk mendorong perubahan ini. Karena presiden itu adalah memiliki setengah dari kewenangan legislasi dan bahkan jauh lebih besar. Kalau dia tidak setuju, undang-undang tuh nggak bisa lanjut gitu. Saking powerfulnya dia. Jadi presiden itu punya kunci sebenarnya untuk mengurai kebuntuan kita soal ambang batas pencalonan presiden ini. Semua partai ini sekarang berdarah-darah ini untuk memilih paslon capres dan cawapres ini. Sehingga saya punya keyakinan semua pimpinan partai ini sekarang kalau diajak berpikir logis untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang, maka saatnya periode ke depan ini ya momentum untuk menghapus presidential threshold itu. Tidak usah diturun-turunkan, dia hapus saja, nggak perlu. Persis seperti pengalaman Rusia tadi, biarin aja 8, 9. Kalau kita ini biasanya 9 capres. Kenapa sih? Itu kertas suara untuk pileg kan lebih banyak. Biarin aja ini, nggak apa-apa. Jadi orang dari luar Jawa itu juga merasa dalam bahasa Jawa diwongke. Nah, gitu. Semua partai kena ini sekarang. Termasuk PDIP. Ya kan? Kena dia karena merasa dikhianati oleh Jokowi. Nah, gitu kan? Demokrat. Waduh, sakit hati benar ditinggal seenaknya itu oleh Anies Baswedan kan. Nah, sedangkan Prabowo CS merasa, waduh, nggak enak juga, sakit hati sekali dengan mudahnya, cepatnya, bukan Muhaimin pindah ke koalisi dengan Anies. Nah, jadi semua partai ini udah ngerasa, nah, termasuk misalnya Nasdem kan dikerjain, ya kan? Nah, hampir nggak dapat 20%. Nah, gitu-gitu loh. Nah, semua partai-partai yang kecil-kecil apalagi.